Hai, selamat pagi. Yuk, kita semua jangan lupa mandi pagi. Mentang-mentang holiday, jadi malas gerak nih. Bersihin dirilah, penting itu. Siap-siap menikmati hari libur dengan wisata tipis-tipis, putar-putar Jogja dan Jawa Tengah. Bersama Ragam Indonesia dan Joy tentunya selama 45 menit ke depan. Let's go! Fems, semasa kecil, kamu pasti pernah dong main layangan, ya nggak? Kalau nggak pernah, berarti masa kecil kamu kurang bahagia. Kalau aja sih, zaman kecil tiap sore, wah main layangan terus. Sampai ngadu-ngadu juga dengan layangan lainnya. Karena ada loh festival layangan di negeri kita di Indonesia ini. Udah gitu, layangannya unik-unik banget. Mantul kan? Dan biasanya, Fems, festival layangan ini dilakukan di kawasan tepi pantai yang berangin kencang. Seperti Festival Layangan Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta ini, Fems. Ada 3 kategori nih, Fems. Kategori layangan tradisional, layangan 2 dimensi, dan layangan 3 dimensi. Lalu, gak ada batas ketinggiannya juga loh. Jadi, sesukanya aja ketinggiannya. Tapi, tetap harus waspada dengan layangan yang ada di sekitar ya, biar gak bertabrakan. Kan, bukan festival ngadu layangan, Fems. Untuk juaranya juga ada beberapa kriterianya nih penilaiannya. Seperti dari kreasi layangannya. Semakin unik, semakin bagus juga nilai yang didapatkan. Lalu, satu lagi nih, antusias penonton saat layangan tersebut naik, Fems. Jadi penonton juga diajak menjadi juri. Wah, keren kan? Jadi nggak ada tuh yang namanya kecurangan pada penilaian. Gak heran kalau penonton diajak menjadi juri juga. Karena antusiasnya masyarakat dalam festival ini cukup tinggi, Fems. Apalagi lokasinya yang berada di pantai. Jadi seperti berlibur ke pantai sambil menikmati festival. Festival layangan ini nggak jadi diikuti oleh masyarakat Yogyakarta aja, Fems. Tapi ada masyarakat daerah lain yang mengikutinya. Memang ada banyak ragam bentuk layangan yang unik-unik, Fems. Dari layangan yang selayaknya, lalu berbentuk karakter-karakter biota laut, batik, semar, wayang, dan kayak ini, Fems. Layangan yang terdapat baling-baling. Keren banget ya. Bikin kain cepet terbang gak sih? Gak lah, Fems. Hanya diaksesoris saja. Tapi saat terbang, menghasilkan suara yang berasal dari baling-baling ya, Fems. Keren juga suaranya. Ada juga nih, layangan berbentuk naga. Kira-kira terbuat dari apa coba, Fems, layangan ini? Dengan ukuran besar, tapi akan bisa terbang juga nih, Fems. Jadi layangan naga satu ini terbuat dari gabus loh. Gabus bukan sembarang gabus, Fems. Melainkan dilapisi oleh kertas dan bambu yang menjadi rangka layangannya. Panjangnya mencapai 100 meter loh. Panjang banget gak tuh? Beneran kayak naga terbang deh pastinya. Mana ukuran kepalanya aja udah gede banget lagi. Layangan yang berukuran besar baru dirakit di lokasi festival ini diadakan, Fems. Jadi modelnya copot pasang gitu. Meski banyak bentuknya, ternyata gak semudah itu menerbangkan layangan ini, Fems. Karena faktor angin pantai yang cukup kencang dan faktor dari keseimbangan layangannya ini berpengaruh banget. Bukan berarti yang unik-unik ini nggak bisa dinaikkan atau diterbangkan ya. Tapi ada juga yang gagal naik layangannya, bahkan sampai rusak. Faktor kerapihan, keseimbangan, dan bahan emang menjadi hal yang wajib diperhatikan. So pasti, Fems, tujuannya biar layangan ini bisa dengan mudah dan lancar untuk dinaikin atau diterbangkan. Lalu, senar tali yang digunakan ini juga berbeda pada umumnya loh. Kalau yang hobi main ini pasti taunya benang gelasan aja kan? Pasti hobi ngaduin layangan nih. Kalau ini talinya berbentuk lebih besar dari senar biasanya. Dan ada juga nih yang menggunakan mirip tali outdoor atau tali yang digunakan pada para layang. Keren kan? Kalau layangan biasa aja jangan coba-coba deh pakai senar ini. Bermain layangan emang memiliki daya tarik sendiri ya, Fems. Dari anak kecil hingga dewasa tetap aja suka banget main layangan. Ada kayak kepuasan tersendiri gitu, Fems. Lumayan lah, hilangin stres kan, Fems? Yuhuu! Generasi 90-an, mana suaranya? Jajanan yang satu ini dijamin bakal buat kamu bernostalgia, Fems. Sama nikmati kudapan masa kecil dulu. Ini dia nih, es gabus 90-an. Kalau ingat zaman kecil dulu, angkatan 90s ini pasti sering banget nih nemuin es gabus kayak gini. Tapi sekarang kayaknya makin sulit ya menjumpainya nih, Fems. Padahal pasti masih banyak yang kangen nih dengan lembut segarnya es yang berasal dari Pontianak ini.
Nah, dari sanalah muncul ide kreatif Yusuf, pemuda asal Solo untuk mempopulerkannya kembali. Pembuatan es gabus kekinian ini nggak banyak berbeda kok dari resep-resep sebelumnya nih, fams. Kayak ini nih, bahan utama yang digunakan ini tentu saja masih tepung hungkwe. Bagi kamu yang belum tahu nih, tepung hungkwe ini dibuat dari saripati jagung. Ketika dimasak, akan menghasilkan aroma yang harum loh, fams. Cocok banget kan kalau dijadikan bahan utama es gabus? Apalagi saat sudah matang, tepung hungkwe ini akan menghasilkan tekstur yang padat, namun lembut dan empuk saat digigit. Warnanya pun transparan, jadi kalau diberikan pewarna akan cantik banget. Selain tepung hungkwe, bahan lain yang digunakan adalah gula dan santan yang sudah direbus dengan daun pandan. Makanya fans, es gabus ini punya rasa yang manis, namun juga gurih. Es gabus kekinian ini memiliki berbagai varian rasa loh fans. Menariknya, beberapa rasa diantaranya menggunakan perasa alami yang dicampur ke dalam adonan. Kebayang dong segarnya? Agar pilihan rasanya lebih variatif, ada juga loh adonan yang dibuat dengan perasa yang unik seperti bubble gum kayak gini nih fams. Biar hasil jadinya lembut dan kenyal, tepung hungkwe ini harus dimasak dengan api kecil dan diaduk terus-menerus ya fams, agar seluruh bagian matang dengan sempurna dan gak ada yang menggumpal nih. Nah guys, ini udah mau matang. Kalian harus wajib cobain karena ini spesial dari aku yang masak. Cuy, pasti dong Joy. Bikinan kamu sih pasti juara. Yang bikin makin gemes nih fams, adonan hungkwe ini disusun berlapis-lapis kayak gini. Jadi menghasilkan es gabus yang penuh warna dan kaya rasa. Unch banget kan? Uhuy. Selesai dicetak, tinggal dibekukan selama kurang lebih 6 jam fams, biar hasilnya padat. Soalnya nih, mau ditusuk-tusuk pakai stick es krim kayak gini. Wih, gimana nih generasi 90-an? Pasti makin gak sabar kan mau nyobain keseruan makan es gabus dengan sensasi makan yang berbeda. Kalau dulu kan cuma dipegang aja, ya nggak? Kali ini tampilannya makin ciamik. Apalagi dibungkus dengan kemasan yang super kawaii. Alias ngegemesin kayak ini nih. Widih, bisa aja ya ide marketing jualannya. Pasti membuat para pelanggan ini makin tertarik. Gimana enggak? Es yang diproduksi di Solo ini udah melanglang buana kemana-mana loh fams. Mulai dari Jawa Tengah sampai ke ibu kota. Dalam seharinya, rumah produksi ini bisa menghasilkan lebih dari 800 potong es gabus fams. Wih, kebayang dong seberapa besar peminatnya ya. Pasti ada nih ya di antara kamu yang udah kangen sama masa kecil dulu ya. Kalau soal lokasi nih fams, dulu es gabus ini biasanya hanya dijajakan di depan sekolah. Sekarang sih udah mudah banget nih ditemukan di setiap sudut kota. Es yang terbuat dari tepung hungkwe dan santan ini memiliki tekstur yang padat. Makanya ketika dimakan rasanya akan memberikan sensasi seperti makan gabus fams. Karena itulah disebutnya sebagai es gabus. Harga satu stik es gabus ini dibanderol mulai dari Rp5.000 aja nih fams. Tapi kalau soal rasa, gak usah ditanya deh. Semanis senyumanmu. Hahaha. Ayo bunda, Jawa Tengah punya wisata seru nih yang lengkap lagi buat liburan bareng keluarga. Bayangin aja, di sini kita bisa healing, kulineran, menantang adrenalin, kenalan dengan hewan-hewan gemes, dan juga bermain salju. Wah, serius ada salju di Jawa Tengah? Fenomena apa nih? Makanya jangan geser channel dulu ya fams kalau mau tahu bocorannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wih, lagu yang satu ini cocok banget ini sih, menggambarkan suasana liburan di Lawu Park. Soalnya banyak banget wisata asik yang bisa jadi pilihan. Kayak yang ini nih, main motor trail di trek yang cukup menantang, namun juga masih aman nih buat si kecil. Tapi sebelumnya, safety first fams. Pastikan kamu menggunakan helm dengan benar ya. Nah, yang dibonceng sama dedek kecil ini, posisikan si adek dengan nyaman dan dalam kendali pengemudi. Kalau sudah, perhatikan juga loh instruksi dari guide-nya, biar tetap aman selama di perjalanan. Gimana? Udah siap? Iya, Pak. Pegangan yang kuat ya. 1, 2, 3, go! Woohoo!
yang dia lalui ini gak terlalu ekstrim kok fans. Pengunjung akan melewati lintasan tanah yang bergelombang dengan pembatas di kanan dan kirinya. Kalau mau yang lebih seru, tinggal pilih aja nih kontur tanahnya yang lebih dalam. Atau tancap gas lebih wow, biar wush, ngebut di lintasan kayak pembalap. Selain seru-seruan, di sepanjang perjalanan pengunjung bisa sambil melihat pemandangan Lawu Park dari atas. Amazing! Menikmati view cantik sembari cuci mata dan listing. Wahana apa lagi nih yang mau dicoba selanjutnya? Nah, buat yang nggak bisa bawa motor, ada juga nih pilihannya ATV. Tinggal dipilih aja nih, fams. Next, ajak si kecil melintasi Lawu Park menggunakan Flying Fox. Yuk! Jangan lupa ya, menggunakan helm dan harness dengan baik, Bun. Gak perlu khawatir, fams. Soalnya, selain seluncurannya ini menggunakan tali seling ganda, di bagian bawah juga dipasangi jaring lagi untuk double protection. Bundanya juga boleh kok ikutan seseruan bareng. Siapa tahu nggak mau kalah sama si dedeknya, ya nggak? Lanjut yuk, masih mau nyoba wahana buat seseruan sambil edukasi si kecil. Nih, ada Outbound Mini yang bisa jadi ajang mengasah perkembangan si anak nih, fams. Belakangan, rekreasi outbound ini memang makin populer nih. Soalnya banyak sih manfaat yang bisa didapetin dari permainan ini. Misalnya aja, menumbuhkan kepedean alias rasa percaya diri. Dengan berhasil menyelesaikan permainan yang menantang, pastinya anak akan bangga dan senang dong, fams. Ngomong-ngomong tentang lebih dekat dengan alam, bermain dengan hewan ini juga bisa jadi opsi mengenalkan anak dengan alam. Apalagi hewannya lucu-lucu dengan gemesin kayak gini. Wih, pasti si Dede bakal happy. Gimana? Belum puas bermain? Masih ada loh wahana atraktif lainnya yang jarang kamu temui di tempat lain. Kecamatan Taman Wangu, Jawa Tengah memang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan dingin. Tapi ternyata belum cukup nih, fams, untuk memuaskan keinginan pengunjung yang pengen wisata dingin-dinginan. Di Lawu Park, kini ada wahana rumah salju untuk merasakan sensasi dinginnya bunga es di sini. Pengunjung dikenakan biaya tambahan sebesar Rp30.000 per orangnya. Biar nggak kedinginan, jangan lupa sewa jaket ya, fams. Pakai juga nih sepatu boot, biar nggak kepleset. Soalnya licin pol. Penasaran gimana rasanya main seluncuran es? Kayak di negara bersalju? Langsung aja cobain melaju dengan menggunakan tatakan plastik kayak gini ya. Tapi ingat, harus hati-hati, fams. Namanya juga anak-anak, wajib tetap berada dalam pengawasan orang tua. Siap-siap ya, fams? Meluncur! Oh iya, fams, tahu nggak? Salju ternyata mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh loh. Katanya, berada di lingkungan bersalju dan dingin bisa mendorong level kimia norepinefrin dalam darah yang berguna untuk mengurangi rasa sakit. Saat bermain dengan salju, tubuh juga akan bekerja ekstra, sehingga sama saja seperti melakukan olahraga aerobik. Dan tentu saja, baik untuk kesehatan mental. Soalnya saat bermain salju, kita bisa sekaligus melepaskan stres dan menumbuhkan rasa bahagia bersama keluarga. Capek seharian bermain? Gak usah jauh-jauh nih cari penginapan. Ada glamping kekinian yang bisa kamu tuju. Masih di dalam wilayah Lawu Park. Desain bertema kayu yang hangat pastinya bakal bikin keluarga betah dan rileks. Santai-santai sama si kecil untuk menutup hari yang ceria. Gimana? Tertarik mencoba wahana baru di bawah kaki Gunung Lawu ini? Langsung aja, agendakan aja nih untuk mengisi liburan kamu berikutnya, fams. Kalau ke Jogja, wajib nih beli oleh-oleh bakpia. Fams, bakpia adalah warisan budaya tak benda dari daerah istimewa Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bangga ya, penobatan ini diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu. Tapi fams, asal-usul camilan legit ini bukan berasal dari Yogyakarta ataupun Indonesia, melainkan kuliner hasil akulturasi negara Cina dan Jawa. Nama asli camilan ini adalah tulokpia. Dari dialek Hokkien, artinya kue daging, fams. Negara asalnya, Tiongkok, bakpia memakai isian daging babi. Ketika sampai di kota Yogyakarta, isi bakpia ini udah diganti dengan kacang hijau. Makin lama, rasanya juga makin berkembang, fams. Ada rasa kumbu hitam, keju, coklat, dan duren. Wah, favorit nih.
Bapia ini mulai dikenalkan di Yogyakarta oleh keluarga keturunan Tionghoa pada tahun 1940-an, fams. Mereka tinggal di daerah Patok, yang ada di belakang kawasan Malioboro, Yogyakarta. Awalnya, mereka hanya mulai menjual bapia dari rumah ke rumah, alias door to door. Ternyata, jadi banyak yang suka tuh. Kemudian, para tetangga mulai mengikuti jejaknya untuk membuat bapia. Sejak tahun 1980-an, bapia mulai terkenal dengan oleh-oleh khas Jogja. Untuk membedakannya, pengusaha bapia sepakat memberi merek bapia dengan nomor rumah mereka. Hihihi. Makin kesini, kuliner legendaris ini juga ada yang kekinian. Gak cuma berisi kacang hijau, keju, dan coklat aja. Rasa bapia kini udah mainstream banget, seperti ikan tuna pedas. Wih, mantep tuh! Ada juga tuh ayam geprek sebagai isiannya. Wah, unik ya, fams? Tinggal masukin aja nih isiannya ke dalam adonan kulitnya. Jangan lupa kasih topping di atasnya ya. Selain penambah rasa, topping ini sebagai penanda isi dari bapia, fams. Nah, karena judulnya kekinian, proses pematangannya juga menggunakan alat yang udah canggih. Gak perlu lama-lama. Mesin ini bisa berputar selama 40 menit dan bapia sudah bisa diangkat. Kita wisata ala negeri matahari terbit, Jepang. Konnichiwa. Ini dia nih tempatnya nih, fams. Namanya Little Jogja, fams, alias Little Tokyo-nya Jogja. Tempat wisata yang baru buka akhir tahun 2021 ini berlokasi di Desa Muntuk, Bantul, Yogyakarta. Kabarnya sih, konsep tempat wisata ini terinspirasi dari Okutama. Itu loh, daerah yang berada di sebelah barat kota Tokyo. Okutama emang terkenal dengan daerah yang tenang, sehingga cocok nih untuk melepas lelah atau healing gitu, fams. Karena lokasinya jauh dari keramaian kota, pemandangan di sini terbilang asri dan segar. Makanya, tempat ini juga cocok dijadikan tempat beraktivitas seru. Saatnya kita berkeliling di Little Jogja. Untuk tiket masuknya murah kok, fams. Cuma Rp30.000 aja. Apalagi harga ini udah termasuk dengan voucher jajanan yang berada di dalamnya. Begitu masuk, suasana negeri Sakura langsung berasa, fams. Mulai dari bangunan dan lampion. Uniknya lagi, petugasnya juga memakai pakaian tradisional Jepang. Wow. For your info nih, fams, lampion-lampion ini dikenal dengan sebutan kochin. Diperkirakan, lampion ini telah dibuat oleh masyarakat Jepang dari tahun 1085 dari bingkai bambu yang dilapisi sutra atau kertas. Sampai sekarang sih, keberadaan lampion ini masih dijaga sebagai tradisi dan digunakan sebagai penghias di area tempat ibadah, kuil, dan acara festival di negeri Sakura tuh. Mau pakai baju tradisional Jepang? Bisa dong. Joy hitung ya. 1, 2, 3. Tada! Wih, jadi pangling deh. Makin cantik pula. Nah, kalau kamu kira baju tradisional ini disebut kimono, salah ya. Baju tradisional ini namanya yukata, fams. Serupa tapi tak sama. Yukata sering disebut casualnya kimono, fams. Biasanya digunakan saat musim panas karena bahan yang tipis, sedangkan kimono lebih sering digunakan dalam acara formal. Untuk harga, kimono juga lebih mahal. Kalau udah puas jalan-jalan, kita kulineran yuk. Kita kulineran menu ala Jepang, fams. Namanya juga tempat wisata ala negeri Sakura. Menu yang disajikan juga menyesuaikan dong. Kelihatannya enak ya. Uniknya, menu minuman di sini juga mewakili 4 musim di Jepang, fams. Nah, minuman yang berwarna cerah ini namanya Miyakojima Summer, yaitu salah satu pulau yang menjadi tujuan wisata kapal pesiar saat musim panas, fams. Lalu, Ogasawara Winter, yang merupakan penghasil kopi di Jepang, fams. Unik-unik kan? Mau main air? Di sini juga ada kolam renangnya kok. Komplit ya. Habis capek-capek berkendara jeep, bisa main air juga nih. Wah, seger. Kalau belum kenyang, kamu bisa memesan floating food tray yang disajikan dan dapat disantap langsung di dalam kolam renang, fams. Jadi makin romantis ya. Cemilan-cemilan ini dijamin bisa menemani kamu ngobrol di dalam kolam renang. Ngecil lah pokoknya, fams. Ada yang spesial nih di lokasi wisata ini, fams. Ini dia, balon udara, fams. Gak terbang kaleng-kaleng kok. Pengunjung juga bisa ikutan terbang juga. Seru gak tuh?
Fams, balon udara di sini menggunakan zat helium. Bahan inilah yang membuat balon mengudara. Untuk naik balon udara, maksimal hanya bisa ditumpangi 3 orang aja, atau berat maksimal 220 kg. Agar lebih aman, di beberapa sudut balon diikat dengan tali sling yang mampu menahan hingga beban 1 ton, Fams. Tiap sling ini juga dipegang erat oleh petugas untuk mengatur arah balon terbang dengan sistem katrol. Istilahnya, petugas di sini mahir membaca angin untuk mengulur atau menarik tali. Oh iya, balon udara ini mampu terbang hingga ketinggian kurang lebih 40 meter, Fams. Seru nggak tuh? Dijamin bisa memacu adrenalin. Apalagi saat angin kencang, ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Hehehe, bercanda deh, Fams. Kalau lagi angin kencang, balon udara tidak diperbolehkan terbang karena guncangannya bakal sangat berasa. Bisa-bisa nanti kamu malah panik lagi. Fams, biaya naik balon ini sekitar Rp250.000 sampai Rp400.000 untuk durasi 7 hingga 15 menit. Kalau udah naik, wah bikin nagih nih. Terutama pas saat menikmati pemandangan. Beuh, cakep deh. Gimana? Menarik ya? Cus, masukin ke destinasi liburan kamu ya, Fams. Gak bakalan nyesel deh. Meluncur! Kedua tantangan ini sama-sama meluncur, Fams. Penasaran? Yuk, kita simak baik-baik nih, Fams. Semua kegiatan seru ini bisa kita dapatkan di satu lokasi, tepatnya di tengah-tengah hutan pinus, di bawah Gunung Merbabu, daerah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang ini meluncurnya anti-mainstream, pakai ban, terus sorodotannya berukuran raksasa pula. Spesialnya lagi nih, Fams, ada sensasi terbangnya juga. Mantul! Sebut aja ski ban. Wing! Wing! Yippee! Gabungan antara sorodotan ban dengan olahraga ski. Kenapa disebut ski? Setelah sampai ujung sorodotan, kita nggak langsung mendarat di bawah, tapi kita bakal merasakan sensasi melayang sebentar di udara. Layaknya olahraga ski, yang ada efek lompatannya ketika sampai di ujung bukit. Bedanya nih, Fams, ski pakai papan. Nah, kita melayangnya menggunakan ban. Ban yang digunakan ini bukan ban sepeda atau motor, tapi yang dipakai adalah ban truk lebih besar. Jadi bisa muat deh. Wah, sensasi yang anti mainstream kan? Meluncur di serodotan ski ban dengan ketinggian sekitar 3,6 meter dengan total panjang 21,3 meter. Tapi tenang, abis itu kita bakalan jatuh di bantalan back jump. Jadi aman nih kalau kita melayang, terlepas dari bannya. Bukan cuma tegang karena meluncur dari ketinggian aja, waktu meluncurnya juga singkat banget, kurang dari 1 menit. Turunnya sih secepat kilat ya. Nah, naiknya nih yang butuh effort nih, Fams. Pengunjung harus mandiri, bawa ban sendiri ke atas. Soalnya di sini belum ada alat otomatis untuk menarik bannya. Lebih seru dan bikin jantung terpacu lagi saat sampai di bagian lekukan bawah serodotan tuh. Hati-hati ya, kita akan sedikit basah. Soalnya di bagian itu memang ada genangan airnya. Bagian ini sengaja disiram air oleh petugas supaya lebih licin dan memudahkan kita untuk melayang. Oh iya, pengunjung yang ingin mencoba wahana seluncuran ini ada minimal berat badannya tuh 40 kg sampai 120 kg dan minimal usia 10 tahun. Wah, saya masih aman dong. Fams, supaya lebih aman, kita memang disarankan ini untuk pegangan pada tali bannya. Tapi buat yang berani lepas tangan ini juga nggak masalah sih. Asal harus siap ganti baju aja nih karena lebih basah. Nah, durasi main wahana ini cepet banget nih. Gak berasa, tapi tenang aja. Tempat wisata ini menyediakan paket main ski ban dari yang 2 kali seluncur sampai 10 kali seluncuran. Wah, ini juga ada nih, Fams. Wait, abis seru-seruan menguji adrenalin, kita dinginkan dulu yuk dengan kulineran yang penuh nostalgia dari Jawa Tengah. Gak kalah membanggakan, Fams. Roti Gambang juga masuk dalam daftar 50 roti terbaik di dunia versi CNN. Wah, Indonesia mendunia. Kalau mau coba, kuy, kita bikin aja. Cairkan gula aren, lalu dinginkan deh. Campur tepung terigu, gula pasir, ragi, tepung tapioka, dan air. Aduk sampai adonan tidak menggumpal.
Selanjutnya, buat adonan rempah. Coklat bubuk dan kayu manis diaduk rata. Setelah gula aren dingin, masukkan aneka rempah. Lalu, tambahkan tepung terigu dan biang roti. Kalau udah rata, timbang adonan seberat 350 gram. Masukkan deh ke dalam loyang cetakan. Agar rasanya makin enak, olesi dengan air dan taburin biji wijen. Panggang dalam oven bersuhu 170 derajat selama 30 menit. Harum! Fans, sebenarnya roti gambang atau ganjal roll ini dulu dibuat dari tepung singkong. Tekstur singkong yang kenyal membuat roti ganjal ini menjadi keras. Jadi jarang deh peminatnya. Makanya lebih enak pakai tepung terigu supaya empuk. Sekarang, roti ganjal rel selalu menjadi rebutan dalam perayaan Dugderan, yakni acara pembagian roti di tengah tradisi menjelang bulan Ramadan. Banyak warga yang percaya roti ganjal rel ini mampu memperkuat stamina. Siapa nih yang mau coba? Masih di Jogja nih fans. Di sini ada panganan khas yang nyentrik dan susah ditemui di daerah lainnya. Ini dia, undur-undur crispy. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan yutuk. Fans, undur-undur laut memiliki kulit punggung yang agak keras seperti kepiting. Dagingnya gurih, kenyal, dan berwarna putih kemerahan. Rasanya seperti daging udang atau kepiting. Meski belum begitu familiar dengan bahan pangan, undur-undur laut diyakini bisa menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Hewan ini juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi loh. Misalnya, zat besi, protein, dan asam lemak omega 3. Seperti hewan krustasi lainnya, undur-undur laut juga menghasilkan kitin. Dia berfungsi untuk membantu menjaga metabolisme tubuh dan menurunkan kolesterol loh fams. Wah, sakti ini sih. Tempat yang kaya sumber daya undur-undur adalah Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Selain wisata dan menikmati yutuk, kita juga bisa melihat warga sekitar mencari yutuk di tepian pantai. Proses mencari yutuk ini bisa dengan alat sederhana dari bambu. Cukup pakai tangan aja juga bisa sih. Yang paling penting dalam mencari yutuk, kejelian mata dalam melihat gerakan yutuk di dalam pasir. Kalau udah kelihatan yutuknya, pasir harus cepat-cepat digali. Kalau enggak, yutuk ini dia bisa masuk ke dalam pasir dan sulit ditemukan kembali. Fams, waktu terbaik untuk mencari undur-undur ketika matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Sekali-sekali, yuk icip-icip makanan ala Sultan. Seafood mahal ini, fams, di pasaran harganya bisa di atas Rp700.000 nih per kilogramnya. Wow! Kalau punya 10 jempol, semuanya buat si lobster bambu dengan saus asam manis pedas ini deh. Rasanya juara. Ukurannya besar, udah pasti punya daging yang tebal, lembut gurihnya berasa banget dengan sentuhan bumbu yang menyatu. Kayak kandungan omega 3 dan vitamin B12 yang mampu merawat kesehatan otak, lobster ini juga tinggi protein, fams. Bagi yang sensitif sama protein hewani, hati-hati hilaf ya sama nikmatnya. Dikenal sebagai udang raksasa, mengolah lobster gampang-gampang susah nih. Lobster yang baik kondisinya harus segar alias yang masih hidup sebelum diolah. Merebus atau memanggang jadi cara yang paling umum untuk mengolah lobster. Tapi lobster juga bisa loh digoreng langsung dengan olahan bumbu atau saus yang minimalis. Lezatnya rasa asli dari lobster justru makin menonjol, fams. Ini dia, lobster bambu saus asam manis pedas. Sedap! Di wilayah perairan Pulau Karimun Jawa, ada tempat penampungan sementara lobster-lobster laut hasil tangkapan para nelayan. Ada lobster bambu, lobster mutiara, dan jenis lainnya. Perbedaan lobster bambu dan lobster mutiara paling nampak terlihat dari corak warnanya. Di sini lobsternya besar-besar, fams. Bahkan, lobster mutiara ada yang beratnya mencapai 3 kg seekor. 1 kg lobster mutiara bisa di atas Rp1.000.000, fams. Waduh, anak kos-kosan di tanggal tua bakal menangis nih kalau tahu harganya. Fams, kalau lagi ada di sekitaran Jogja, cobain datang nih ke lereng gunung berapi. Yuk, tepatnya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Ada bangunan megah menyerupai benteng loh, fams. Benteng ini penuh dengan spot foto yang menawarkan view menawan. Ini dia nih yang istimewa. Kita bisa main seluncuran kayak gini nih, fams. Mengelilingi kastil Menawan. Tentunya pakai alat seluncuran dong.
Mirip sama sepeda roda 3, tapi nggak ada kemudinya, fams. Hanya ada 2 rem pula. Kalau mau belok ke kanan, berarti harus ngerem roda sebelah kiri. Sebaliknya nih, kalau mau ke kiri, berarti harus mengerem roda sebelah kanan, fams. Ayo diinget-inget ya, jangan sampai kebalik loh. Nah, kalau mau memperlambat laju atau menghentikan seluncuran ini, fams, tarik kedua remnya. Hap, berhentilah dia. Oh iya, lintasan ini panjangnya 400 meter ya, dan mereka harus meluncur dan berbelok. Tempat ini diberi nama The Lost World, atau dunia yang hilang, untuk edukasi di fams. Mengingatkan kita akan beberapa desa yang hilang saat erupsi gunung berapi tahun 2010 lalu. Tidak terkecuali desa Kepuharjo, fams. Wah, udah berubah aja di simbanya. Pakai aksesoris lengkap, langsung deh foto-foto. Menaikkan level keseruannya, kita nyalakan api unggunnya ya. Cakep lah. Tips nih fams, kalau datang ke sini, isi full kamera kamu ya. Karena kamu akan sibuk mendokumentasikannya segala sisi di tempat ini. Dengan kamera tentunya. Hits kan? Hehehe. Berbagai wisata yang cocok sebagai destinasi liburan bersama keluarga tersaji di Ragam Indonesia. Gak cuma bisa makan-makan enak, jalan-jalan santai sambil menikmati semilir angin ya. Mau yang menantang nyali, fams, juga tersedia. Joy dan tim Ragam Indonesia pamit, fams. Sampai jumpa besok ya di Ragam Indonesia. Indonesia terus mendunia. Adios amigos, abdi bade permios.